Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas mengenai materi meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Pada materi kali ini lebih membahas mengenai bagaimana kelahiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu perjuangan dakwah Rasulullah dan juga budi pekerti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di peta konsep ini membahas tadi dari tiga hal yang saya sebutkan. Yang pertama kelahiran, kemudian dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga dakwah secara terang-terangan. Kemudian budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sidik, fatonah, tablik dan amanah. Jadi sebelum kita masuki materi, lebih baik kita mengetahui silsilah keluarga para nabi. Yang pertama, di sini lihat Nabi Muhammad itu silsilah jauh dari Nabi Ismail. Kemudian ke Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail. Di sini juga ada silsilah dari Rasulullah SAW sendiri. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada Nabi Muhammad, kemudian ada Abdullah. Lalu yang di dalam kotak ini merupakan 10 anak dari Abdul Muthalib. Ada Huzar, Abdul Ka'bah, Abu Zuhair, Haris, Abdullah, Abu Lahab, Al-Qaidah, Hamzah, Al-Abbas, dan Abu Talib. Kemudian ada Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah. Kemudian ada Hashim, Abdul Manaf, Kushai, Kilab, Murah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Inilah merupakan silsilah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kita membahas mengenai kelahiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu terjadi penyerangan pasukan Abraha yang membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Tetapi di dalam Quran surah Al-Fil Allah jelaskan bahwasanya pasukan bergajah itu telah Allah hancurkan ketika menyerang Ka'bah di Mekah, sehingga hal tersebut tidak tercapainya tujuan dari Abraha sendiri. Lalu Rasulullah SAW lahir dari suku Quraisy. Kemudian ketika pemberian nama dari Rasulullah SAW sendiri, Abu Thalib memikirkan waktu 7 hari. Dan melalui mimpi Allah beritahu melalui perantara mimpi kepada Abdul Thalib memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Muthalib menggendong Rasulullah SAW ketika masih bayi dan dibawanya ke Ka'bah dan diberi dengan nama Muhammad. Kemudian ada beberapa peristiwa yang terjadi ketika kelahiran dari Rasulullah SAW. Salah satunya padamnya api sesembahan kaum Majusi. Jadi kaum Majusi ini merupakan kaum yang menyembah api. Jadi api yang telah dijaga selama 1000 tahun lamanya itu padam seketika ketika Rasulullah SAW telah lahir. Jadi di sini bahwasannya ada kebiasaan orang Arab yaitu menyusukan anaknya kepada ibu susuannya. Dikarenakan apa? Yang pertama, ibu susuan ini tinggal di daerah pedesaan. Karena udara di pedesaan itu masih segar dan membantu pertumbuhan serta kecerdasan anak. Maka dari itu Rasulullah itu dititipkan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Jadi pada hari ke-8 dari kelahiran Rasulullah diserahkan kepada keluarga Sa'ad yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Lalu tinggal bersama keluarga Halimah sampai mencapai usia 5 tahun. Lalu ketika sudah mencapai usia 5 tahun dikembalikan lagi kepada Aminah, ibunya Rasulullah SAW. Lalu pada saat Rasulullah berusia 6 tahun, Aminah mengajaknya berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Namun ketika pulang ibunya menderita sakit dan meninggal dunia, kemudian dikuburkan di Abwa. Abwa ini merupakan daerah pinggiran dari Madinah. Jadi disitulah ibunya Rasulullah dikuburkan.
Kemudian ketika Rasulullah pulang ke Mekah dan tinggal bersama kakeknya, kakeknya Abu Thalib tak lama pun harus menghadap Allah Subhanahu wa taala pada usia 8 tahun. Lalu Abu Thalib mengajak Rasulullah untuk tinggal bersama keluarganya. Abu Thalib yang sangat menyayanginya. Jadi paman Rasulullah itu sangat menyayangi Rasulullah. Kemudian hal itu disebabkan budi pekerti dari Rasulullah itu yang luhur, cerdas, suka berbakti dan baik hati. Kemudian dalam usia 12 tahun, Rasulullah sudah dapat membantu pamannya mengembala domba. Atau bahkan sekali diajak pamannya untuk berniaga. Ketika berniaga di daerah Basrah, selatan Syam, Rasulullah bertemu dengan rahib pendeta Bahira. Kemudian rahib itu telah melihat tanda-tanda kenabian. Jadi dari sini bahwasanya dikhawatirkan karena Rasulullah terancam bahaya, maka rahib memberitahu kepada Abu Thalib untuk segera membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang. Lalu ketika usia dewasa, Rasulullah pekerjaannya lebih ke berdagang. Dia mendagangkan barang Khadijah. Jadi dikarenakan Khadijah melihat sifat dan kejujuran dari Rasulullah SAW, maka Khadijah antarlah lamaran kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah akhirnya menikah dengan Khadijah. Meskipun usia Rasulullah dan Khadijah itu terpaut jauh. Rasulullah ketika saat itu menikah pada umur 25 tahun, sedangkan Khadijah itu pada umur 40 tahun. Tetapi hal itu tentunya Allah berikanlah keberkahan kepada Khadijah, di mana bentuknya dikembalikan ke bagaimana dia saat usia muda. Lalu kita memasuki materi yaitu perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Jadi dikarenakan bagaimana masyarakat Quraisy atau orang-orang Quraisy itu beribadah dengan cara menyembah berhala, hal tersebut membuat Rasulullah lebih menyendiri karena dia tidak suka bagaimana suku Quraisy itu melaksanakan ibadah. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Jadi bagaimana caranya Rasulullah itu padahal saat itu belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka dari itu Rasulullah pada saat itu lebih banyak menjalankan amalan-amalan yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Itu mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Kemudian ketika sedang dalam gua Hira, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Mulai dari situ Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul bagi seluruh manusia. Jadi ketika wahyu pertama ini turun, Rasulullah badannya keringatan, bergemetaran. Karena dia belum pernah menjumpai hal tersebut. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, bacalah, Iqra, bacalah. Kemudian Rasulullah menjawab, aku tidak dapat membaca. Lalu dipeluklah Rasulullah sampai Rasulullah merasakan sakit hingga 3 kali. Kemudian malaikat Jibril berkata, Iqra, bacalah. Kemudian Rasulullah pun menjawab, apa yang harus aku baca? Lalu malaikat Jibril berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah nama Tuhanmu dengan yang maha pemurah. Dia mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Itulah merupakan salah satu riwayat bagaimana Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul bagi seluruh manusia. Jadi di sini ada tahapan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Lalu yang secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah mengajak kerabat-kerabat yang terdekat, orang-orang yang terdekat, sehingga ada istilah yang namanya asabiqunal awalun. Di asabiqunal awalun ini adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Secara keseluruhan ada 39 orang, antara lain Khadijah binti Khalid radhiyallahu anha, yaitu istri dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Lalu Zaid bin Harithah,
kemudian mantan budak Rasulullah SAW dan anak angkatnya. Lalu Abu Bakar bin Abi Quhafah, lalu Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lainnya. Jadi Sabiqunal Awalun ini merupakan istilah kepada orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi Rasulullah lebih melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyinya itu di salah satu rumah sahabat, yaitu rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, jadi sahabat Rasulullah ini menyediakan tempat untuk Rasulullah berdakwah. Kemudian turunlah Quran surah Asy-Syu'ara yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Jadi dari turunnya ayat ini, Allah telah memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Kemudian Rasulullah kumpulkan dulu kerabatnya dulu dari paman-pamannya. Kemudian menyampaikan bahwasanya aku ini adalah seorang yang memberi peringatan, bahwasanya azab Allah itu yang sangat sangat pedih. Jadi dari sini pamannya Abu Lahab itu menolak dan memberi peringatan kepada Rasulullah. Tapi beda halnya dengan pamannya Abu Thalib, bahwasanya dia membenarkan dakwah dari Rasulullah SAW sendiri, tetapi Abu Thalib tidak siap untuk meninggalkan ajaran yang telah dianutnya. Lalu setelah mengumpulkan kerabat, Rasulullah naiklah ke bukit, kemudian dikumpulkan orang-orang Mekah. Wahai Bani Hashim, wahai Bani Adi. Dikumpulkan semuanya. Lalu dikatakanlah kepada mereka, apabila kuberitahukan kepada kalian di belakang bukit ini sudah banyak atau sudah siap orang pasukan berkuda untuk menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Maka ketika saat itu orang-orang tersebut berkata, ya, karena kau itu merupakan orang yang amin, orang yang teramat jujur, kami pasti percaya kepadamu. Maka secara langsung Rasulullah to the point bahwasannya memberitahu kepada mereka, aku adalah seseorang yang memberi peringatan kepadamu. Azab Allah itu sangat pedih. Maka tinggalkanlah agama yang telah kalian yakini. Maka dari itu Abu Lahab memberi peringatan lagi kepada Rasulullah. Celakalah engkau Muhammad. Hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Maka seketika itu turunlah Quran surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Di situ menceritakan bagaimana kehidupan, bagaimana Abu Lahab nanti akan mengalami proses penyiksaan, atau bagaimana nanti kehidupan setelah Abu Lahab meninggal. Di situ diterangkan di dalam Quran surah Al-Lahab. Lalu bagaimana sih respon atau reaksi masyarakat Makkah terhadap kedatangan Islam? Yang pertama, terdapat hinaan, cercaan, dakwah Rasulullah yang justru dipelopori oleh pamannya sendiri. Kemudian ada juga mereka menawarkan rayuan kepada Muhammad, kekuasaan, kekayaan, dan wanita asal ia mau menghentikan dakwahnya. Lalu kesepakatan untuk secara bergantian melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian ancaman pembunuhan. Lalu juga Rasulullah mendapat dukungan keluarga terdekat. Kemudian pengikut Muhammad justru bertambah, walaupun mereka berasal dari kalangan bawah dan harus membayar sikap dengan mereka dengan penderitaan. Jadi banyak awal-awal itu banyak pengikut Rasulullah itu mengalami penderitaan. Tapi Rasulullah tetap bersabar dan hingga akhirnya Rasulullah berhasil menjalankan dakwah. Kemudian ini ada sifat-sifat mulia dari Rasulullah. Yang pertama, sidik, yaitu jujur, fatonah, kemudian tablik dan amanah. Fatonah ini cerdas, tablik ini menyampaikan, dan amanah dapat dipercaya. Dari sifat-sifat ini semestinya kita dapat meneladani apa yang dimiliki atau bagaimana sifat-sifat Rasulullah, dan semestinya kita harus mengikutinya untuk menjadikan akidah dan akhlak kita menjadi lebih baik.
Baiklah, sekian itu saja yang dapat Ustaz sampaikan mengenai materi meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.